warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Semangat. Di hari ini kita akan sama-sama mendengarkan apa pemaparan dari Bu Rini selaku CGP Angkatan 10 yang mendapatkan tugas untuk memetakan aset apa aja sih yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah juga nanti setelah kita mengetahui atau bisa mengidentifikasi aset-aset tersebut, nanti kita akan memetakan lagi kira-kira program apa yang tepat untuk kita laksanakan di sekolah kita berdasarkan aset yang ada tersebut. Untuk itu, mangga ke Bu Rini untuk mensosialisasikan mengenai pengelolaan sumber daya ataupun pemetaan aset secara kolaboratif. Pada Bu Rini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang juga yang terhormat Ibu Dewan Guru TK dan KB Insyaallah Atal. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan hadir untuk dapat saya mensosialisasikan dari aksi nyata modul 3.2 bagian dari tugas calon guru penggerak Angkatan 10, yaitu mengenai peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya atau pemetaan aset secara kolaboratif. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama berdiskusi kenali aset-aset yang ada di lembaga kami, ya lembaga kita yaitu TK Insyaallah Atal, ya. Bahkan TK Insyaallah Atal pasti memiliki sebuah kekuatan ataupun aset yang dapat nanti kita kembangkan sebagai program untuk pembelajaran ke depannya nanti, ya. Nah, kemudian di sini sebelum itu saya akan memperkenalkan Bapak fasilitator, yaitu Bapak Adriansa Kurniawan, yaitu Bapak fasilitator dari CGP Angkatan 10, kemudian pengajar praktik Ibu Rahminur Hikmah, dan saya sendiri Nia Triati, calon guru penggerak Angkatan 10. Nah, baik Ibu-ibu, dalam pemetaan aset ini, sebelum saya menyampaikan pemetaan aset yang akan nanti saya sampaikan, jadi sebuah sekolah ini sebagai ekosistem, ya, sebagai ekosistem, artinya ekosistem di sini merupakan suatu sistem yang terbentuk dari sebuah komunikasi atau interaksi, ya, sebuah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan atau fisik yang ada di sekitar lingkungan, gitu ya. Jadi ekosistem di sini terbagi menjadi dua, ya Bu, ya. Ada ekosistem biotik dan juga abiotik. Nah, untuk ekosistem biotik ini adalah berupa makhluk hidup. Nah, sedangkan abiotik ini yaitu non makhluk hidup, artinya benda-benda yang mati, gitu ya. Nah, mengapa sekolah ini bagian dari ekosistem? Karena bisa dikatakan karena biotik dari sekolah, misalkan biotik sekolah contohnya apa saja Bu? Misalkan dari biotik kita menginginkan dari sekolah, gitu ya. Misalkan biotik dari makhluk hidup, kalau di sekolah ada apa aja Bu? Kepala sekolah. Ada kepala sekolah, ya betul. Ada ibu guru, ya. Komite, yayasan, ya. Orang tua murid, betul, dan juga tokoh masyarakat, ya betul sekali. Nah, itu termasuk ke biotik, gitu ya. Kemudian ada juga abiotik. Nah, abiotik di sini adalah berupa misalkan seperti berupa fisik yang ini, ya, misalkan seperti keuangan, gitu ya, ya. Misalkan ini fasilitas sarana prasarana, nah itu, kemudian lingkungan alam, nah itu termasuk abiotik, gitu ya. Jadi sangat berkaitan, hubungannya sangat erat, ya, gitu ya, antara biotik dan abiotik ini, termasuk sebagai sekolah, sebagai ekosistem dari bagian dari sekolah, gitu ya Bu, ya. Nah, untuk itu kita akan mengenali, gitu ya, aset-aset apa saja nih yang ada di lembaga kami, gitu ya. Nah, untuk memetakan aset, nah saya belajar dari
dari ini grup penggerak ya. Jadi untuk memetakan aset itu ada 7 ya. Jadi ada 7 modal ya Bu ya. Ada 7 modal dalam memetakan aset. Yang pertama ada modal manusia, kemudian ada modal sosial, ada modal politik, modal agama dan budaya, modal lingkungan alam, modal fisik dan modal finansial. Nah, modal-modal ini bisa kita manfaatkan dan dikembangkan dalam proses pembelajaran atau program-program yang ada di sekolah kita ya, dengan melihat modal aset yang ada 7 modal ini. Nah, kita akan mengidentifikasi aset yang pertama yaitu aset modal manusia ya. Nah, modal manusia di sini deskripsi asetnya, pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas, atau dengan kata lain inventarisasi perorangan dapat dikelompokkan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Nah, ini deskripsi aset pada modal manusia. Nah, baik untuk itu lanjut. Nah, baik untuk itu kita sama-sama mengidentifikasi gitu ya, pemetaan aset dari jenis aset. Yang pertama tadi kan modal manusia ya. Kira-kira nih jenis asetnya itu apa aja Bu kira-kira Bu? Nah, dari modal manusia ini jenis asetnya Bu. Ya tadi. Ya, sumber daya manusianya itu siapa aja sumber daya manusia itu ya? Kepala sekolah. Boleh ditulis Bu, kepala sekolah. Mana bisa? Nah, yang pertama kepala sekolah ya. Kepala sekolah, terus apalagi siapa lagi? Ya, yayasan, terus komite, dewan guru, murid juga ya. Karena kalau misalkan sekolah nggak ada murid, nggak bakalan, itu kan tujuan utamanya. Nah, ini kepala sekolah gitu ya. Terus murid, boleh di word dulu kalau susah Bu. Ya, kepala sekolah, murid, apalagi yayasan, komite ya, orang tua murid, itu jenis asetnya ya dari modal manusia. Ya dulu. Ya. Jadi kepala jenis asetnya itu kepala sekolah, murid, yayasan, komite, dan guru. Kemudian ada lagi Bu, ya. Tokoh masyarakat ya, betul. Tokoh masyarakat ya. Tokoh masyarakat. Kemudian nah ketika kita sudah melihat jenis asetnya nih, kemudian langkah yang selanjutnya yaitu cara memanfaatkannya. Nah, misalkan seperti apa cara memanfaatkannya kira-kira Bu? Satu-satu dibahas ya dari kepala sekolah ya, betul ya. Misalkan cara yang pertama dari kepala sekolah, cara memanfaatkannya itu seperti apa? Boleh berpendapat Bu? ini apa enggak gini, misalnya jenis aset langsung dicari misalnya nih dari guru nih ya. Dari guru kan misalnya ada masing-masing punya potensi ya, kayak Bu Ali suaranya bagus gitu kan ya. Berarti nanti cara memanfaatkannya itu menjadi pembina ekskul kesenian menyanyi misalnya. Oh
Berarti cara kalau pertama Bu dari kepala sekolah dulu Bu. Kepala sekolah. Iya. Kira-kira boleh berpendapat Bu, kita sama-sama berdiskusi. Pemimpin apa tadi ya? Tentang kayak bomba terus ya kayak Pemimpin pembelajaran. Ya, pemimpin pembelajaran. Kemudian dari murid sebagai belajar sebagai cara memanfaatkan melatih kesabaran guru. Kalau murid mungkin bisa cara memanfaatkannya. Kalau itu kita harus berpusat pada anak, Ya. bukan anak sebagai objek ya, Tapi kita melihat Ya, melihat tingkah laku anak yang positif dan menjadikan pembelajaran untuk kita. Kan kadang egoisnya kita sebagai orang tua nggak mau belajar dari anak, padahal mah anak kadang-kadang ya. kita berkaca pada anak, oh iya ternyata memang kita harus belajar pada anak. Mungkin jadi apa ya, bahasa inspirasi. Ya betul, inspirasi untuk belajar. Kemudian yayasan, kalau yayasan apa cara memanfaatkan biasanya bontak seperti gimana cara memanfaatkan keuangan biasanya. ya bantuan gitu ya. Biasanya konsultasi tentang bangunan ya. Ya, Kapan satu jadi apa namanya cara memanfaatkannya bekerja sama, berarti ya bekerja sama dalam memanfaatkan apa namanya sarana prasarana dengan meminta bantuan kepada pihak yayasan seperti itu ya. Ya. Keseringan mah kalau komite mah itunya gini, jadi iya, misalnya nih murid yang seperti apa yang bisa kita manfaatkan. Terus kayaknya sekarang komite kan kebetulan komite kita tuh ustad ya. Ya. Jadi berarti kita cara memanfaatkan komite yang kader ustad, berarti dia yang bagian nongkrong. Ya, jadi publikasi program, terus bisa nonton komite sebagai penyambungnya, sebagai penyambung program. berarti komite sebagai Misalnya ada masalah teman dia sebagai mediator, berarti ya mediator. berarti cara memanfaatkan komite sebagai mediator antara narasumber, mediator. juga narasumber ya, Kita lanjut Bu. sebagai ini Lagi ada lagi. komunikasikan. Kan suka ngaji di mana-mana gitu, jadi bisa sebagai ngajak itu sarana publikasi apa sih namanya? Kalau yang mau publikasi kan namanya apa? Enggak, publikasi sebagai komunikator enggak mediator narasumber sama dengan narasumber Bu sudah ini Mediator. sebagai mediator orang tua dan sekolah narasumber ngajak ke orang kampung habis dari dan ada lagi ya. Lanjut sekarang guru ya. Kira-kira ada yang berpendapat cara memanfaatkan guru Ini aja sekalian mengenalinya itu ke diri sendiri, lebih ke refleksi, misalnya kuliah. Oh Saya iya. lebih
jadi cenderung misalnya IT-nya, oh nanti saya mau bikin berarti memanfaatkannya pembuatan media belajar melalui misalnya gitu. Dan misalnya Jadi sekarang merefleksikan diri masing-masing. Jadi karena setelah merefleksikan diri masing-masing secara keseluruhan gitu ya, Bu ya, dalam memanfaatkannya itu berarti memanfaatkan pengembangan diri yang ada pada masing-masing guru gitu, Bu. Karena Ya, jadi dari masing-masing guru nih ya, dia udah tahu potensi dia seperti ini, nanti kita sebagai Ya. sekolah bisa membuat program apa dari potensinya tersebut. nah ya, Yang tahu diri sendiri kan yang tahu potensi kan diri sendiri Ya. Nah, Karena silakan ya, disebutkan. kira-kira kalau Bu Nenden segala bisa dari misalkan contohnya Bu Nenden apa pengembangan diri Bu Nenden yang dapat dimanfaatkan, kira-kira apa nih gitu. Hah? Saya Kira-kira contohnya seperti apa gitu. IT ya, misalkan misalkan membuat media gitu, media pembelajaran melalui IT gitu, atau video-video pembelajaran seperti itu, Bu ya. Kemudian kalau misalkan di kuliah ya, pengembangan diri yang ada pada Buya, misalkan kan pasti dari keseniannya, misalkannya mewarnai gitu ya Buya ya. Terus dalam apa namanya, komunikasi juga gitu ya, komunikasi dengan orang tua gitu ya, gitu. Ya komunikasi dengan orang tua, terus ke anak juga ya. Kemudian Muai dari pengembangan Muai mungkin bernyanyi ya, oh iya bernyanyi karena Mengenai memiliki suara vokal yang indah ya. Terima kasih. Jadi bisa dimanfaatkan ya Boy ya. Jadi bisa dimanfaatkan biasa dengan apa, kegiatan ekstrakurikuler ya Boy ya. Bisa kegiatan ekstrakurikuler Tampil seni. juga. Oh tampil ya. Dan tampil. Unta terutama dalam memanage keuangan gitu ya, asetnya itu Muntan bisa memanage keuangan dengan baik gitu ya. Kalau saya sendiri mendongeng bercerita Nah, jadi baru poin 6 ya. Jadi jenis asetnya kepala sekolah, cara memanfaatkannya, sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua murid itu sebagai inspiratif untuk belajar gitu ya, inspirasi untuk belajar. Kemudian yayasan ini sebagai mediator orang tua dan kelengkapan yayasan ya, kelengkapan sarana prasarana. Kemudian untuk komite, jenis aset itu komite, cara memanfaatkannya sebagai mediator orang tua dan sekolah, narasumber, parenti dan supervisor. Kemudian dari gurunya nih, cara memanfaatkan itu memanfaatkan IT sebagai media belajar dan komunikasi sekolah, kemudian hubungan masyarakatnya, dan juga pembinaan seni dan taktis juga dalam kegiatan mendongeng atau bercerita ya. Oke, kemudian dari tokoh masyarakat. Mungkin dari tokoh masyarakat kira-kira cara memanfaatnya kita bisa bekerja sama ya, seperti halnya nanti ya dari program-program yang akan kita lakukan gitu ya, misalkan kayak seperti waktu karya wisata gitu ya, nah itu bisa dimanfaatkan ya. Baik. Kolaborasi program. Nah kemudian yang kedua modal politik. Nah
Modal politik di sini itu berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Modal politik juga menjadi sebuah instrumen melalui sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kebijakan untuk mencapai kepentingan. Selain itu, modal politik dapat bersifat struktural apabila merujuk pada atribut-atribut dalam sistem politik yang menajamkan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, kira-kira setelah kita mengidentifikasi aset dari modal politik, deskripsi aset, nah kira-kira jenis asetnya apa nih gitu. Nah, kira-kira jenis asetnya ini mungkin ini Bu, kalau politik itu mungkin dari ini kita kan suka dapat bantuan, maksudnya nggak pernah kira-kira dari desa ya, dari desa itu masih kan ini kayak ADD gitu. Bukan politik, memang beda dana anggaran. Politik ke sana mau ke samping. Finansial, oh iya iya. Nggak ada politik mah, kalau insentif atau ADD atau segala macam itu memang sudah dianggarkan oleh Kemendikbud itu mah. Ya udah politik berarti Dana desa kira-kira nggak ada itu mah kalau nggak ada politik ya, karena kita belum ada. Berarti lanjut aja. Nah, kemudian modal agama dan budaya. Nah, agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Nah, jadi di sini identifikasi asetnya jadi modal agama. Nah, kemudian identifikasinya kira-kira jenis asetnya nih dari modal agama dan budaya kira-kira apa? Ya. Ya modal agama dan budaya jenis asetnya. memperingati hari-hari besar. Ya, Iya, memperingati hari-hari Itu kita lebih ini ke gimana Bu? Sebelum aja ya. satu Muharram ya. Ya. Memperingati 1 Muharram. Kemudian ini ya apa teh Maulid. Ini masuk kamu apa dari kemarin pas topik ini teh berbagi teh bulan puasa Ramadan kegiatan bulan Ramadan. Nah, kalau misalkan dari seninya dari sini 17 hari ya. Oke, nah jadi jenis aset yang ada pada tadi kami yaitu pertama Muharram, Maulid Nabi ya, bulan Ramadan, terus kemudian dari budayanya Hari Ibu Internasional gitu ya. Nah kira-kira yang pertama nih cara dari poin 1 Muharram cara 17 Agustus kan. oh iya itu yang 17 Agustus HUT RI ya, HUT RI. Nah kemudian tuh dari poin pertama Muharram kira-kira cara memanfaatkannya satu Muharram ini Jadi ini kalau saya kebanyakan
di bulan Desember. Jadi cara memanfaatkannya bisa dari masuk ke proses pembelajaran juga, Bu. Bisa, Ya, misalnya jadi kita mau berbagi kan, momen momen empati, betul kayaknya untuk anak yatim kan, dari anak yatim, jadi kayaknya di satu malam itu momen untuk berbagi, empati, membuka rasa empati bersama orang ya. Tahu istirahat ya. Tahun Islam. Jadi orang kan tahunya tadinya kan ketika satu Muharram belum pernah di momen pawai segala berbagi, macam, tahunya Desember aja tahun baru kita teh. pengenalan bulan Islam. Ada lagi ya. Kemudian yang kedua nih, Maulid Nabi, cara memanfaatkannya. Kita kan biasanya apa? Iya. Cara memanfaatkannya berarti mengajak Mengenali sejarah dan mencintai. Kayak kemarin kita dalam kegiatan parenting itu misal apa Kan ini mah langsung ke cara memanfaatkan. ya mengenal sejarah Nabi. Ya silahkan itu buka itu. Terus yang ketiga bulan Ramadan. Sendiri itu hikmah bulan Ramadan, berbagi juga mengulang ya. Berbagi. Ya, jadi untuk bulan Ramadan itu hikmah bulan Ramadan, ibadah dan keutamaan bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang keempat, Hari Ibu Internasional. Milih bahasa Indung ya Bu ya. Kreativitas. Ya. Pengenalan budaya. Tradisional ya, budaya tradisional. Dalam budaya tradisional. Untuk membangun kreativitas ya. Hari Ibu Internasional, cara memanfaatkannya pengenalan budaya tradisional untuk membangun kreativitas anak. Ya, kemudian yang kelima, jenis aset yang kelima, HUT RI, cara memanfaatkannya dalam kegiatan apa teh? Lomba-lomba mengenal sejarah dulu ya, sejarah kemerdekaan. Dan cara merayakannya pesta rakyat, tradisi baik seperti itu ya Bu ya. Jadi jenis aset dan cara memanfaatkan dari modal budaya dan agama ya. Lanjut kita
lanjut kemudian modal fisik. Nah, modal fisik deskripsinya ini infrastruktur atau sarana prasarana mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran dan alat transportasi dan lain-lainnya. Nah, jadi kira-kira jenis asetnya apa nih? Nah, kira-kira jenis asetnya dari ini sarana prasarana. Ini banyak ya. Masjid yang ada di sekitar kita, masjid. Kemudian sarana prasarana masjid. Kalau di ruangan di kalau fisik nanti modal fisik bisa wifi sarana prasarana ya, bukan komunikasi. modal jenis aset wifi. Oh, Jalan ini raya di depan. ya jalan raya. Banyak kok kita Ini padang halaman operasi halaman yang luas. Terus kira-kira itu di sebelah kita tuh kayak sawah. ya itu mah Itu lingkungan alam ya? alam, Alam lingkungan ya? alam gitu. Ini kalau desa itu masuk ke ya ini sarana prasarana yang untuk kita operasi UKS operasi. Itu lingkungan alam. Dan ini cara memanfaatkannya ya mengenal sebagai proses pembelajaran gitu. Nah, ya, ini sebagai sumber belajar. Jadi ya itu sebagai sumber belajar. Nah, kalau itu sebagai sumber belajar guru Sarana belajar. sebagai sarana belajar Sebagai sumber aja sebagai sumber belajar. Soalnya kan untuk memanfaatkan aset yang jadi jenis asetnya berupa masjid, wifi, jalan raya, ya halaman sekolah yang luas, koperasi dan UKS. Nah, untuk memanfaatkan ini nanti kita jadikan sebagai sumber belajar anak dan juga terdidik ya. Sumber belajar kontekstual ya, sebagai sumber belajar yang kontekstual. Yang kontekstual. Oke, lanjut. Kemudian modal lingkungan alam. Nah, modal lingkungan alam ini terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, tanam, danau, sungai, tumbuhan, hewan dan sebagainya. Nah, kira-kira asetnya apa aja sih? Banyak ya. Sawah, pertanian, ya.
pertanian, Sawah, berkoni, sawah, ini apa teh? Kita juga kan memiliki wisata ya, peternakan, danau, danau karena kita perkebunan, lingkungan alam. Kalau ke desa, kalau itu tuh masuk kantor desa itu masuk ke fisik tadi seharusnya. Instansi pemerintah ada instansi. Puskesmas, desa, ya, balai desa atau kecamatan, kapolsek dan kamil. Puskesmas, ya. Nah, kemudian dari jenis aset pertanian yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita ya, pertanian, peternakan, danau, perkebunan, ada lagi nggak kira-kira? Ya, berarti itu ya. Jadi untuk jenis aset dari lingkungan alam itu pertanian, peternakan, dan perkebunan, untuk memanfaatkan itu sebagai sumber belajar anak dan guru yang kontekstual juga ya. Oke. Nah, lanjut kemudian modal finansial. Nah, modal finansial ini definisi asetnya dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Dan seperti itu, ya. Kira-kira jenis asetnya Bu, kalau modal finansial, BOP, ya Bu ya. Terus dari dana desa, ya. BOP, infak itu kan masuk ya, infak sekolah. Enter tuh enter. oh iya, iya. Nah, itu ya. Nah, jadi untuk sambil ini ya, jadi jenis asetnya BOP ya. Ya, BOP, kemudian dana desa ya Pak Dede. Ya, setahun Pak. Buat ada demo yang Ada ya. Ini reguler. Ya, iuran ya. Infak iuran orang tua kayak komite itu ya. Itu ya. Bisa SPP gitu. Jadi untuk jenis aset dari finansial ini ada BOP reguler, BOSP kinerja,
kira-kira nih dari poin pertama cara memanfaatkannya, pendukung terlaksana untuk merealisasikan semua. jadi mendukung program mendukung keterlaksanaan program sekolah. jadi semuanya yang untuk memanfaatkannya itu mendukung keterlaksanaan program sekolah. Kira-kira ada lagi Bu? Ya. Oke. Oke, mungkin itu saja ya Bu ya. Terima kasih. Salam dan bahagia Ibu dan Guru hebat yang tadi sudah kita diskusikan bersama-sama dalam pemetaan asetnya. Ya, teman-teman semua, apa yang sudah disampaikan mengenai diskusi pemetaan aset yang telah kita diskusikan semoga bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.